warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Putri. Saya dari mahasiswi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 kelas A. Di sini saya memenuhi tugas analisis kelayakan pembiayaan bank syariah yang mau membahas mengenai pengawasan dan penanganan pembiayaan pada bank syariah. Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan atau memonitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan. Penjabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Pengawasan dan monitoring begitu penting untuk pembiayaan, untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian, maka perbankan perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan tersebut. Dan perbankan syariah yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengawasan bank syariah secara langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terhadap praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui alat kemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah yang terjadi atau tidak di manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain yaitu ada dua. Yang pertama, pengamatan langsung dan atau observasi oleh manajemen, melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif, seperti perolehan informasi, bukan hanya tentang pengawasan jalannya pelaksanaan sebagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan. Yang kedua, melalui laporan, baik lisan maupun tulisan, dari para penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut. Selanjutnya, penanganan pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang orang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip pemberian pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan pada perbankan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara ke bank, cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kredit risiko. Dalam dunia perbankan, pertimbangan yang lazim untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, condition, dan collateral terhadap nasabah keseluruhan calon nasabah debitur.
Bank Syariah menangani masalah kredit macet. Prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan kredit macet perbankan syariah dapat ditempuh melalui jalan di luar pengadilan mediasi perbankan sesuai kesepakatan atau musyawarah dari kedua belah pihak, pihak nasabah dan pihak perbankan syariah. Dapat melalui pengadilan yang mencakup wilayah yakni pengadilan agama. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya, antara lain penyelesaian melalui debit kolektor, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan, penyelesaian melalui badan arbitrase, dan penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk bank-bank BUMN. Membahas mengenai yang tadi dipresentasikan, adapun kesimpulannya yaitu dengan adanya pengawasan terhadap perbankan syariah ini, baik secara internal maupun eksternal, diharapkan mampu betul-betul menjalankan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah, melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan perjadwalan kembali untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal tempo tersebut. Kemudian menata kembali persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan nasabah dan meninjau kembali isi perjanjian pembiayaan bila mana perlu ditambah atau dikurangi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.